lagi dengan aku Devi Pernantika. Seperti judulnya, pada kali ini kita akan bahas tuntas tentang perbedaan investing dan trading. Investing dan trading itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keuntungan, tapi caranya aja yang berbeda. Perbedaan terbesar antara investing dan trading menurut aku adalah waktunya dan fokusnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih cuan, tergantung, karena setiap orang mempunyai tujuan keuangan yang berbeda dan style yang berbeda-beda. Pakai yang paling cocok aja. Pertama, mari kita bahas tentang trading dulu. Trading itu sering transaksi dalam jangka waktu pendek. Harus cari tahu dulu kapan waktu yang tepat untuk beli dan jual dari maksimal profit. Karena transaksinya itu dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Jadi, biasanya trader harus masuk di saham-saham dengan likuiditasnya yang tinggi. Kemudian, trading biasanya dia tidak mementingkan fundamental perusahaan dan bahkan dia tidak mementingkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang penting dalam jangka pendek itu arahnya kemana dan gimana kita bisa dapat untung dari pergerakan harga itu. Oleh karena itu, trader itu lebih sering gunakan analisa teknikal dari pergerakan suatu harga daripada dia mementingkan fundamentalnya. Next, trading juga makan banyak waktu nih. Trading memang menawarkan kesempatan return yang lebih tinggi dari market, apalagi kalau marketnya lagi nggak kemana-mana atau sideways seperti sekarang ini. At least, dia itu bisa untung 30% per bulan. Tapi juga bisa ya rugi 30% per bulan. Nah, tapi kalian juga harus tahu nih, trading biasanya merelakan banyak waktu untuk memantau monitor dari pergerakan suatu harga. Sebaliknya, kalau investing itu agak berbeda. Investing itu need passion alias kesabaran. Strateginya itu lebih menumbuhkan kekayaan dalam jangka waktu yang panjang, bisa bertahun-tahun bahkan berdekade. Mungkin bahasa lainnya itu cara pelan tapi pasti untuk menjadi kaya. Contoh yang paling nyata itu kayak Warren Buffett. Dia menumbuhkan 99,7% kekayaannya di usia 52 tahun. Oleh karena itu, kalau kita mau investasi dalam jangka waktu panjang, penting untuk pilih perusahaan yang prospek ke depannya puluhan bahkan belasan tahun itu semakin bagus. Jadi, bukan sembarang saham blue chip aja. Kedua, kalau kita investasi dalam jangka waktu panjang, kita juga dapat keuntungan dari dividen. Misal ya, dividen yang dibagikan oleh Bank BCA di bulan April ini senilai Rp432 per lembar saham. Mungkin dividennya termasuk kecil kalau kita bandingkan dengan harga BCA per hari ini sekitar Rp30.000. Artinya dividen yield-nya hanya senilai 1,43%. Tapi jika kita investasi Bank BCA dari 10 tahun yang lalu dan beli di harga 7.300, pegang sampai dengan sekarang, kan kita tetap dapat nih dividen 432 per lembar saham setiap tahunnya. Jadi kalau kita hitung sekarang, dividen yield-nya itu senilai 500,29%, lebih tinggi dari deposito kan? Jadi daripada beli deposito banknya, lebih baik beli banknya aja. Investing itu nyari keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi strateginya itu buy and hold. Sebaliknya, kalau trading itu lebih memanfaatkan naik turunnya market untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit tapi lebih sering. Nah, kalau kamu lebih prepare ke trading, ada beberapa tips yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tentukan waktu beli dan jual. Kedua, tentukan berapa banyak kerugian yang bisa kalian tanggung. Biasanya sih disarankan tidak boleh dari 5% dari total aset. Kalau kamu lebih prepare untuk investasi dalam jangka panjang karena tidak ada waktu liatin market dalam jangka waktu pendek, kamu harus tentuin nih apa tujuan orang itu investasi dalam jangka waktu panjang. Ada yang mau beli rumah, nikah, atau untuk pensiun dini.
Kemudian, sebagai investor harus sabar. Itu adalah kunci utama untuk kita bisa menghadapi naik turunnya market pada saat proses kita investasi untuk jangka panjang. Cara ketiga adalah diversifikasi aset kamu. Jadi kalau kamu tidak mau naruh di saham semua juga nggak apa-apa, kamu bisa taruh di emas, US dollar, atau semua investasi yang kalian ngerti. Overall, nggak ada metode yang lebih baik ataupun yang lebih buruk dari yang lain. Balik lagi ke cocokannya aja. Yang lebih tahu kamu cocoknya di mana dan apa adalah diri kamu sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. See you di next video.